Salah satu dasar ya bahwa nasab Sa'dah Ba'alwi ini sahih, ini ada kitab ya. Kalau kita ini NU atau Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang thiqah, kita percaya walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nah ini yang saya sangat tunggu-tunggu dari dulu sebetulnya, yaitu munculnya seorang oknum kiai, katanya kiai ahli kitab, katanya orang yang kritis, katanya yang mendukung membela Ba'alawi. Sebetulnya saya sudah mantau dari dulu dan saya sudah tahu sebetulnya oknum kiai ini memang pendukung Ba'alawi, tapi mungkin dulu-dulu dia malu-malu kuciang mau muncul. Dia main di belakang layar. Yang dimunculkan muridnya Wafi. Nah ini muncul. Nah, kenapa bukan dari dulu nih oknum kiai ini? Yaitu kiai yang terkenal dong, hebat, keren, bukan, jago ngaji, ahli ngaji, kritis. Dan beliau yang dulu selalu bertolak belakang dengan NU, dan beliau kalau tidak salah yang mencetuskan kiai NU garis lurus. Kalau ada kiai, kalau ada NU garis lurus, berarti ada garis belok, garis tengah, garis mencong dan sebagainya. Ini kiai ini, yaitu yang terkenal katanya si Kiai Haji Idrus Ramli. Pertama saya memberikan apresiasi pada beliau. Ya alim lah. Oke, saya akui dia alim. Dalam hal dia membela nasab Ba'alawi atau Ba'alawi, itu hak dia. Sah-sah saja. Kemarin kalau tidak salah dalam video dia muncul. Nah ini yang sangat saya sayangkan, orang yang digelari Kiai Haji, kemudian alim, kritis, yang memproklamirkan ada garis NU lurus dan sebagainya. Sayang komentarnya dalam membela Ba'alawi itu menurut saya ini tidak sesuai dengan kealiman. Ya, bikin blunder bagi dirinya. Dikira saya seorang yang menolak, bukan menolak, banyak bertolak belakang pahamnya dengan NU ini. NU yang sekarang maksudnya, bukan paham akidah, bukan ya, pemikirannya dengan NU ini yang dia memproklamirkan NU garis lurus ini, orang yang benar-benar brilian lah, alimnya luar biasa. Hanya sayang, menurut saya, ini pendapat saya, apa yang saya katakan ini disclaimer ya, ini pendapat saya. Saya tidak membawa organisasi manapun, apapun, tidak. Pribadi saya, kalau salah ini pendapat saya. Dikira saya ini brilian dalam membela Ba'alawi, tapi Masya Allah, ini Ba'alawi bukan bagus kalau begini dibelanya. Masa membela Ba'alawi hanya dengan satu kitab? Ustadz ini membela Ba'alawi hanya dengan satu kitab. Tidak pantas dilakukan oleh seorang alim. Saya aja bukan seorang kiai, bukan ustadz, tidak ahli ngaji kitab kuning atau apa, saya tidak bisa. Kitab gondrong pun saya tidak becus. Ya, orang biasa saya. Tidak sembarangan saya untuk menyikapi suatu persoalan, untuk menolak nasab atau meyakini nasab, tidak sembarangan. Tidak hanya dengan satu kitab, jujur aja tidak. Dari dulu saya membaca kitab-kitab, meneliti kitab-kitab referensi. Saya pun menelaah kitab yang ada di saya, walaupun saya tidak bisa baca kitab dan sebagainya. Menelaah kitab orang lain, pendapat orang lain, baik di darat maupun di YouTube. Saya telah semuanya untuk mengakui apakah Ba'alawi zuriyah Rasulullah ataupun tidak. Maka saya bisa menyimpulkan. Baru setelah itu, setelah saya membaca apa yang saya ketahui dari kitab tadi, dari orang lain, kitab yang dibaca orang lain, dari YouTube dan sebagainya, ya, baru saya bisa meyakini satu perkara. Tapi ini seorang yang katanya alim ini kok membela Ba'alawi, nasab Ba'alawi, mensahkan nasab Ba'alawi hanya dengan satu kitab, kan lucu. Dan ada yang statement dia yang sangat, saya sangat ganjil, yang tidak sesuai dengan pola dasar barometer dan rumus ilmiah, keilmuan. Beliau kalau tidak salah mengatakan gini, ilmu nasab itu di bawah ilmu-ilmu yang lain. Nah ini
Ini saya patut bertanya, apakah ini dia berkata berdasarkan dalil akli atau dalil nakli? Kalau dalil akli, dari sumber mana kitabnya, rumus akalnya yang mana? Kalau dalil nakli, kitabnya kitab mana? Yang saya tahu, ya, ilmu nasab itu berdiri sendiri. Ilmu nasab itu tidak di bawah ilmu yang lain. Ya, walaupun mempelajari ilmu nasab itu fardu kifayah. Tetapi ilmu nasab punya keunikan tersendiri. Nasab bukan hanya harus berdasarkan dengan dalil dan ilmiah. Ilmu nasab tidak bisa dengan mimpi, dengan kasyaf tidak bisa. Dan ilmu nasab harus bergandeng, harus ditopang oleh sejarah-sejarah yang aktual, yang fakta, untuk keseimbangan, kesempurnaan. Jadi siapa bilang bahwa ilmu nasab ini di bawah ilmu yang lain? Nah, ini kerancuan. Ini pola yang menurut saya ini salah, dan ini harus diluruskan. Sangat sayang sekali. Ya, saya khawatir pendapat yang seperti ini bisa memframing, merendahkan ilmu Allah di atas satu ilmu, di atas ilmu yang lain. Ini sangat berbahaya untuk umat Islam. Justru sebetulnya ilmu nasab ini ilmu yang hampir dilupakan oleh umat Islam. Jarang sekali pesantren-pesantren yang mempelajari ilmu nasab. Kejadian polemik nasab ini adalah hikmah, mungkin teguran Allah, kalamullah yang tidak tersurat, agar kita mencintai, memahami, mempelajari ilmu nasab. Jawaban bahwa agar kita ini sama mengangkat ilmu nasab, tapi berdasarkan ilmiah. Maka ini terjadi polemik ini adalah hikmahnya seperti itu. Ironis sekali kalau ada oknumnya dikatakan alim ini mengatakan ilmu nasab di bawah ilmu yang lain. Ilmu yang lain yang mana? Mengapa bisa begitu? Pemikirannya dari mana dasarnya? Ini logis siapapun, jangankan orang yang seorang alim, santri pun akan menolak. Nggak ada ilmu Allah yang satu direndahkan oleh ilmu yang lain. Tidak ada. Semua ilmu mulia di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada di bawah, tidak di atas. Ini yang pola pikir ini yang salah. Pola pikir yang menurut saya, pendapat saya ini sesat sekali. Tidak lurus ini. Ya, ada ilmu lurus, mungkin ini ada logika yang lurus, ini mungkin logika yang non lurus. Demikian. Yuk kita ngaji lagi. Ya. Semoga ini bisa didengar oleh Tuan Guru. Oleh Idrus Romli. Mohon maaf, di atas langit ada langit. Ya. Supaya kita sadar. Dan harus diketahui bahwa ilmu pun adalah lahir dari sebuah penolakan ilmu yang berdasarkan ilmu. Jadi segala sesuatu yang menolak, yang timbul dengan penolakan tersebut dasarnya ilmiah, adapun itu bagian dari ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya segala sesuatu yang menerima semua sesuatu atau memahami yang sama pahamnya. Tetapi ketika ada penolakan atas sebuah ilmu dan penolakan tersebut berdasarkan ilmiah, itu juga bagian daripada ilmu. Contoh tentang nasab. Ketika umpamanya ada kelompok, ada kelompok dan ada pemahaman satu kaum yang memahami bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyatun Nabi berdasarkan pendapat mereka atau menurut mereka sebuah ilmu dalam satu kitab. Kemudian ada kelompok yang menolak nasab Ba'alawi itu dzurriyyatun Nabi, tetapi Ba'alawi adalah nasab biasa dan itu berdasarkan ilmiah, maka penolakan itu pun adalah ilmu. Tolong dikaji lagi ya. Silahkan baca kitab yang lain yang menjelaskan tentang ini. Yuk kita cari. Kalau saya sudah baca kitabnya dan itu ada keterangan kitabnya. Jadi ilmu itu sekali lagi bukan hanya yang bisa disepakati oleh semua, paham yang bisa disepakati oleh semua. Itulah ilmu.
ketika ada sebuah paham yang menolak paham yang disepakati oleh semua orang, dan paham yang menolak tersebut itu berdasarkan ilmiah, berdasarkan kitab dan dalil, itu pun ada sebuah ilmu. Yo umat Islam melek, jangan ikut-ikutan orang yang tidak berdasarkan logika yang jelas dan paham yang jelas, akal yang jelas dan paham yang jelas. Hati-hati, walaupun itu keluar dari seorang ustadz, kiai yang terkenal sekalipun, keterkenalan, kemasyhuran tidak jadi sebuah jaminan hak. Hanya Allah yang tidak bisa dibantah, dan hanya Rasulullah Muhammad SAW yang tidak bisa, yang wajib taslim. Kesini yang selain itu kita boleh untuk menyelidiki, kita boleh untuk mempelajari, kita boleh untuk tidak taslim, tentu dengan akhlak yang baik terhadap seseorang yang memang harus kita hormati walaupun kita berseberangan. Itu yang saya ketahui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.